kondisi pertanian atau usaha yang paceklik, kondisi usaha yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi perekonomian di saat ini. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan berkurangnya jiwa-jiwa, atau dalam artian bisa diartikan meninggalnya orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menimbulkan khaufun, rasa takut, dan yahzanun al-huznu, rasa kesedihan. Ulama menyebutkan ciri yang pertama dari hati yang sedang sakit atau dalam keadaan sakit itu adalah ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat. Kenapa? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa diberikan naungan, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menyebarkan dakwah Islam, untuk senantiasa menyebarkan dakwah Islam dengan dibarengi oleh hati yang tulus dan ikhlas. Karena memang hati merupakan komando dari semua aktivitas kita semua. Meskipun hati tersebut itu ada dalam diri kita sendiri, ada dalam bagian tubuh kita sendiri, tapi ternyata lubuk hati yang paling dalam tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Oleh karena itu senantiasa kita selalu berdoa, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ala dinika, tetap dalam agamamu, tetap dalam keadaan beriman, teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang ada dalam diri kita sebagai anggota tubuh kita itu merupakan gambaran yang paling utama dalam amalan kita keseharian. Oleh karena itu kita senantiasa harus menjaga hati tersebut, karena Rasulullah SAW pun memberikan amanat kepada kita semua. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, perhatikanlah oleh kalian bahwa di dalam diri kita semua itu mudghatan, ada segumpal daging, ada yang mengartikan segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Kalaulah segumpal daging itu bersih, maka beres pula semua amalan kita semua. Wa idza fasadatil jasadu kulluhu. Maka rusak pula semua aktivitas, semua pekerjaan, semua amal kita semua, dikarenakan hatinya itu sudah rusak. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring sejalan dengan ayat Al-Quran yang di muqaddimah tadi sudah disebutkan, ternyata ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita miliki di dunia ini semuanya tidak bermanfaat. Apakah itu dalam bentuk harta, bahkan anak kita sendiri yang kita cintai, istri kita sendiri yang senantiasa membantu kita selama hayat kita, selama kita hidup di bumi ini. Dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan, yauma la yanfa'u. Ingatlah, perhatikanlah, di suatu hari yang mana hari tersebut itu semuanya tidak bermanfaat. Malun, harta yang kita miliki, wala banun, tidak pula anak keturunan kita yang kita banggakan pada hari ini. Tetapi
yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang selamat. Kata salim itu pecahan kata dari Islam yang artinya selamat atau damai. Seperti apakah hati yang sehat? Seperti apakah hati yang damai itu? Kita bercermin kepada pola pendidikan para sahabat, pola belajar para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam belajar. Kadang-kadang saking semangatnya mereka itu jarang bertanya mengenai perkara apa yang paling baik, tapi mereka bertanya dosa apa yang paling besar. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan banyak pertanyaan-pertanyaan para sahabat, ayyudzanbi a'damu, dosa apa yang paling besar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai, bukan diawali dengan hati yang bersih dulu, bukan diawali dengan hati yang sehat dulu. Sebagai bentuk kehati-hatian kita bahas ada beberapa ciri, ada beberapa sifat mengenai hati yang sakit, hati yang rusak, yang akan mempengaruhi kepada aktivitas kita, amalan kita dalam keseharian. Para ulama memberikan gambaran kepada kita semua. Sebetulnya ada sekitar 13 penyakit kalau kita bahas satu persatu. Dalam kesempatan ini ada satu penyakit yang paling utama, yang mana penyakit tersebut ada pada diri manusia, ada khususnya pada diri orang-orang Islam. Kalaulah kita bisa melihat dengan aktivitas yang pertama, ketika seseorang itu sudah berani meninggalkan sholat. Ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat, yang mana sholat itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, sholat itu adalah tiangnya agama. Kekuatan suatu bangunan itu bisa kita perhatikan dengan tiangnya yang kokoh. Ketika sholatnya rapuh, ketika sholatnya itu hampa, bahkan mungkin sholatnya itu hanya gerakan saja dengan bacaan-bacaan yang tidak ia pahami sebetulnya dari awal takbir sampai salam, tentunya menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Apakah sholatnya itu sudah baik? Apakah sholatnya itu sudah menjadi tiang yang paling kokoh untuk pondasi dalam kehidupan kesehariannya? Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ciri yang pertama dari hati yang sedang sakit atau dalam keadaan sakit itu adalah ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat. Kenapa? Didasari oleh satu ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran tersebut itu menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-277, innalladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa aqamus sholata, dan mereka senantiasa mendirikan sholat, wa atuz zakata, dan mereka senantiasa mengeluarkan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jaminannya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang suka sholat, bagi orang yang suka zakat, terutama orang yang suka mendirikan sholat, jaminannya itu adalah ketentraman di dalam hatinya. Dengan apa? Ketentraman yang dijanjikan oleh Al-Quran, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menjaga hatinya, dijauhkan dari khaufun, rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka dijauhkan dari rasa kesedihan yang sangat, kesedihan yang tidak bermanfaat, kesedihan yang tidak pada tempatnya, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Yang namanya takut dan sedih itu adalah fitrah, adalah naluri setiap manusia. Yang mana setiap manusia, kalaulah mereka dihadapkan dengan suatu masalah yang besar, apakah itu dengan sebuah ujian, karena memang hidup itu adalah ujian, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus, dan kami akan menguji kalian. Ujiannya itu yaitu walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi, dengan diberikannya rasa takut.
Rasa takut seperti apa? Seperti kondisi kita dalam kesempatan ini, pandemi yang sedang mengitari kehidupan kita, memberikan rasa khawatir, memberikan rasa takut kepada kita. Itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal khaufi wal ju'i, rasa lapar, takut kelaparan, atau mungkin dalam bentuk ujian saum di bulan Ramadan. Diberikan ujian dengan bentuk ibadah, yaitu melaksanakan saum. Waju wanaksin minal amwal, kekurangan harta, kondisi pertanian atau usaha yang paceklik, kondisi usaha yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi perekonomian di saat ini. Wanaksin minal amwal wal anfus, dan berkurangnya jiwa-jiwa, atau dalam artian bisa diartikan meninggalnya orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menimbulkan khaufun, rasa takut, dan yahzanun al-huznu, rasa kesedihan. Tetapi bagi orang yang suka melaksanakan sholat, yang mampu mendirikan sholat sebagai tiang agama, tiang pondasi untuk kehidupannya, rasa takut itu bisa diminimalisir. Rasa takut itu bisa ditempatkan di tempat yang semestinya. Takut hanya takut kepada Allah, bersedih pun sedih dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berani meninggalkan sholat, itu adalah ada penyakit di dalam hatinya. Dan penyakit yang paling pertama muncul bagi orang yang biasa meninggalkan sholat, yaitu dihantui dengan rasa takut dan dihantui dengan rasa bersedih yang sangat, yang bersedih bukan pada tempatnya.